underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada pejabat yang menantang Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengambil alih perusahaan tambang nikel yang dikuasai asing. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan situasinya jadi ada yang memancing dalam air keruh ya. Jadi ada pejabat kita itu yang merasa bahwa tambang nikel di sana yang kemarin kebetulan itu lagi ada masalah kan. Nah, itu lebih baik diambil alih saja oleh pejabat setempat. Ya. Kalau sudah mengambil alih seperti ini, kita ingat dulu zaman Orde Lama. Itu kan banyak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang diambil alih. Waktu itu Presiden Soekarno kan mencanangkan bahwa nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing. Waktu itu terutama perusahaan asing yang banyak di Indonesia itu kan banyak dari Eropa dan Amerika. Dan waktu itu Indonesia kan lagi getol-getolnya membebaskan Irian Barat. Jadi semua yang berbau membela Irian Barat, maksudnya membela penjajah ya, itu maka perusahaannya dinasionalisasi. Betul. Itu juga dunia menjadi geger. Tetapi kita beruntung bahwa pada saat zamannya Orde Baru sadar bahwa kata kalau mau bernegara baik itu tidak bisa kalau kita tuh melulu menggantungkan diri kita sendiri. Menjadi negara yang tertutup, ya berdikari ya berdikari. Tapi kalau berdikarinya memang modalnya nggak ada, kepintarannya juga ada, kapan kita bisa maju? Contohnya itu Jepang. Ya dulu Jepang itu negara yang tertutup dan dia merasa perlu maju, maka waktu itu ada restorasi Meiji, di mana dia mulai menerima kebudayaan asing dan menerima orang asing untuk mulai membangun Jepang. Dan sehingga Jepang menjadi maju. Betul. Demikian juga Tiongkok. Dulu kan terkenal dengan negara tirai bambu. Tapi setelah zamannya Deng Xiaoping, itu dalam tempo 30 tahun, negara-negara asing boleh disilahkan masuk untuk berinvestasi. Nah, sekarang menjadi negara yang nomor 1 atau nomor 2 di dunia. Nah, sekarang Indonesia ini kan sudah lumayan ya. Ya, dengan Presiden Jokowi yang baru ini, dia sudah membuka perusahaan asing untuk masuk. Nah, ceritanya untuk investasi smelter nikel ini, itu sebetulnya Indonesia itu udah lama menawarkan kepada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Itu siapa silahkan kalau mau membuka pabrik smelter nikel. Karena Indonesia akan mengambil keputusan tidak bisa lagi mengekspor bahan baku pasir atau tambang nikel, harus dalam bentuk barang jadi. Karena memang kita tahu nilainya barang jadi itu nilai tambahnya jauh lebih tinggi ketimbang bahan baku tambang tadi itu. Lah, sudah ditawar-tawarkan, itu memang tidak ada yang mau. Ya, tidak ada yang mau itu satu, mungkin tidak ada modal. Ya, mungkin tidak ada teknologi. Tapi ada juga yang mentang-mentang, karena selama ini negara-negara yang ada itu menikmati hasil ekspor bahan baku tambang tadi itu. Kalau dia bikin smelter di Indonesia, terus smelter dia yang di negaranya gimana? Nganggur. Ya kan rugi. Betul. Jadi dia mencoba-coba Indonesia. Kalau kita tidak bangun pabrik di sana, siapa yang mau bangun? Kan gitu. Ya, dengan negosiasi ancam-mengancam seperti ini. Nah, inilah Presiden Jokowi mempunyai kiat tersendiri. Jadi dia memanggil pengusaha dari Tiongkok. Ya, hanya Tiongkok yang berani. Nah, karena dia menganggap bahwa ini bagus. Untuk Tiongkok sendiri bagus, untuk Indonesia juga bagus. Ya, ternyata mereka masuk membawa uang, membawa teknologi. Nah, sekarang dia masuk di Manowari itu seperti apa yang dikatakan oleh gubernurnya, itu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Itu uang gajinya pekerja-pekerja lokal di sana itu nggak main-main loh. Ya, menurut keterangannya gubernur itu gajinya terimanya 6 sampai 9 juta rupiah per bulan. Belum lingkungannya, ekonominya menjadi maju. Dan kemajuan ekonomi di Morowali sana tuh naiknya luar biasa.
Dan kalau kita kemarin lihat laporan dari Presiden Jokowi itu bahwa kemajuan ekonomi di luar Jawa sekarang terutama Sulawesi itu sudah majunya jauh lebih banyak daripada yang di Pulau Jawa. Ya. Kan berarti memakmurkan rakyat yang bukan di Pulau Jawa ini kan mulai kelihatan. Ya. Nah, kebetulan kemarin itu ada geger-gegeran ya di sebuah perusahaan nikel tadi itu geger-gegeran sehingga terjadi bentrokan. Sejatinya urusannya kayak apa memang belum kelihatan. Ya. Terlepas dari itu semua, kita boleh mengatakan bahwa memang sebuah usaha yang mau maju itu pasti didahului dengan sesuatu hal yang sakit. Ya. Nah, ada yang mengatakan ini masa tenaga kerjanya asing lebih banyak. Apa manfaatnya bagi lokal? Ya, ini kan omongan-omongan yang nggak suka. Ya. Lah, terutama dengan pejabat yang tadi mengatakan diambil alih itu kan omongan nekat. Ya, untung sekarang beliau udah tidak jadi pejabat. Kalau jadi pejabat Indonesia mau dibawa kemana? Ya. Ya, jadi kata-kata ini akan membahayakan Indonesia di dalam memanggil investor. Ya. Semua orang mengakui memanggil investor itu tidak mudah. Ngurus negara itu tidak mudah. Bagi orang yang sudah tidak menjabat, kok suaranya seperti itu. Nah, waktu dia menjabat, apa yang dilakukan? Kan ini harus dipikirkan, ya, harus dipertanyakan. Nah, mudah-mudahan apa yang dihembus-hembuskan, nada yang tidak enak dari bekas pejabat itu jangan mengganggu kemajuan Indonesia di dalam mengajak investasi dari asing agar supaya Indonesia bisa lebih maju. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.